nama Tuhan. Baik, berkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita sejenak untuk dipenuhi dan diisi oleh firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan peran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita masih ada waktu dan kesempatan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa kebenaran ini membuat kita hal yang pasti membuat kita berkenan kepada Allah. Firman-Nya lah yang kita renungkan, yang kita hidupi, membuat kita berkenan kepada Allah. Kalau saudara, kegagalan hidup manusia dalam hidup ini sebetulnya adalah ketika manusia itu gagal berkenan kepada Allah. Tapi ini sering dianggap sepele dan tidak menjadi sebuah beban. Dia tahu, manusia itu tahu hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Di bawah petangkas bahwa mengenai kurang berkenan kepada Allah, tetapi tidak peduli. Inilah semua kegagalan hidup yang kurang disadari oleh manusia itu. Dengan apakah hidupnya diumpamakan? Kepada apakah hidupnya itu disamakan? Ketika manusia itu yang adalah ciptaan Allah, tetapi tidak mengabdi kepada penciptanya, sedangkan putingnya puisi silo mulu-mulu sanari sani kamu inak tahu ya disambut karena dia sudah instingnya itu bakal ada makanan. Hal berapa pahami mana kucingnya, ya. Tapi kucing itu tahu. Dan itu akan mendorong, walaupun tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan, hanya hubungan kasih sayang antara makhluk saja begitu. Itu mendorong pemilik kucing itu kayak rumah ini, ada putih-putih kan?
akan sayang dia, saudaraku. Ada hubungan, walaupun hubungan batin, tapi ya hubungan sesama makhluk, tetapi yang tidak begitu berarti, tapi menyenangkan begitu. Dalam hati itu tidak apa-apa, dan kalau berdiri di oposisi, dalam hati ini, karena tidak ada hubungan yang spesial. Artinya saudara, ini menjadi sebuah analogi kehidupan buat kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita dalam hidup ini yang sudah pernah mendengar kalau begini maksudnya, tetapi setelah mendengar lalu mempercayai pengorbanan Tuhan melalui Kristus yang sudah menyatakan dirinya sebagai pendamaian dengan manusia. Allah sendiri sudah menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus untuk membuatmu menjadi ciptaan baru. Bayangkan saudara, dunia ini saja begitu kompleks. Nah, kepikiran bertilion. Dunia ini ciptanya saja begitu kompleks, apalagi penciptanya. Ya. Tetapi bayangkan saudara, dia yang telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus supaya kita menjadi umat yang baru, ciptaan yang baru. Coba bayangkan saudara, kalau ada sesuatu dalam diri manusia itu yang memikirkan dirinya dapat mengenal Allah, itu urusan mereka itu. Tapi kalau kita tanpa Yesus, kita tidak akan mengenal Allah. Kalaupun ada manusia dalam dunia ini, mulia dan debata, mereka bisa mengenal Allah tanpa ya sesuatu yang berwujud. Nah, Allah sendiri telah melakukan itu, telah rela datang menjadi manusia dan merasakan yang saudara rasakan. Dia lapar, dia khawatir, dia takut, dia ingin melepaskan cawan, dia gelisah, dia sedih. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus, hatiku sedih seperti mau mati rasanya waktu dia mau berdoa di Golgota di taman Getsemani, saudaraku. Artinya saudaraku, dia telah mewujudkan diri sebagai manusia untuk mempercayakan engkau sebagai milik Tuhan, untuk menjadi ciptaan baru di dalam dia lewat kematiannya. Tetapi banyak orang saudara tidak mau peduli dengan ini, dengan pengorbanan Tuhan, tidak mau peduli, mau bahkan oleh Tuhan tapi tidak mau peduli. Jadi saudara, sesungguhnya lewat kematiannya itu, bagaimana kita supaya semakin berkenan kepadanya. Tetapi tahu saudara, justru yang memaki-maki Tuhan pun ada manusia itu. Peduli, memaki-maki pun, bersungut-sungut pun, menghina pun, mengejek pun, ya, mengecilkan pun ada manusia itu. Tidak peduli siapa Tuhan itu. Tetapi dalam ciptaan baru, saudaraku, saya dan saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan apakah yang baru itu, saudara? Apakah yang lama itu? Kesimpulannya, yang lama itu adalah segala sesuatu yang patut saudara tinggalkan. Itu yang lama. Yang patut saudara tinggalkan setelah mengenal Tuhan, itu yang lama. Dan Roh Kudus sudah menyatakan itu kepada kita anak Tuhan. Hal-hal apa yang harus saudara lepaskan, hal-hal apa yang saudara ikat,
Seperti dikatakan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Maka setelah kita menjadi umat ciptaan baru, adakah engkau saudara merasakan hal-hal yang sudah saudara lepaskan sehingga engkau bersuka cita mau lihat Tuhan melakukan dua dia kena sonor. Terima kasih Tuhan sudah dapat saya lepaskan hal-hal yang begini. Tetapi ada engkau sekarang juga masih berkeluh kesah karena belum dapat melepaskan hal-hal yang saudara harus lepaskan. Ada engkau berkeluh kesah, ada engkau merasa sedih ketika engkau tak mampu melepaskan yang harus saudara lepaskan. Atau engkau menganggap itu hal biasa, tidak apa-apa. Supaya kita berjaga-jaga saudara, supaya kita waspada saudaraku. Sebab dia adalah Allah yang sudah menyatakan diri, membuat kita ciptaan baru untuk kematiannya. Puji nama Tuhan. Khotbah saya ini saudara untuk mempersiapkan diri saudara untuk menyambut Paskah nanti hari kematian bulan depan. Sekitar tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 7. Dan ada rencana kita akan bergabung, tapi belum dipastikan bergabung di kota Bumi tadi di mana. Demikian katanya. Di saudaraku, bawa dalam doamu termasuk sesuatu hatimu yang perlu saudara persiapkan untuk mengenang kematiannya, ya, mengenang kematiannya membuat engkau jadi manusia baru sekarang. Saya dan saudara telah menjadi ciptaan baru, umat yang baru. Dan sekarang persoalan yang kedua adalah ketika engkau menjadi ciptaan baru saudara, ada kesaksian di dalam dirimu. Dan ada kesaksian di dalam dirimu, ada kesaksian keluar. Catat ya, kesaksian di dalam dan kesaksian keluar. Kesaksian di dalam itu saudara seperti apa? Engkau mengakui dengan tulus bahwa engkau berhak akan cinta kasih Tuhan. Setelah engkau diciptakan oleh iman percayamu, engkau menjadi manusia baru. Engkau akan menyaksikan pada dirimu akan cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kan banyak orang tidak peduli, ya orang beruntung menghina. Seorang tahu, aku coba menuju, tentu seorang tahu. Begitu kata orang, membuat standar sendiri dalam hidupnya di zaman ini. Ini coba merujuk. Ketemu sama noni baik, dan coba menggunakan hal yang kita rasakan. Puji nama Tuhan. Tetap kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Alana jumbe kita karena kepada Tuhan, kurang-kurang apa kita berseru-seru pun kita kepada Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendaknya, sia-sia semua. Penonton berkata percuma mereka berseru kepada aku karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tapi saudaraku, ketika engkau meyakini dirimu sekarang lewat penebusannya, engkau sudah diangkat menjadi anaknya. Belum bagaimana angkat doa kamu, diangkat dibalik sebagai anaknya. Di mana kita akan akuni Tuhan seperti seorang anak angkat dipungut dari gelandangan, siang homur, siang rotak dari yang kotor, dari gelandangan, dari tim di bawah jembatan, diangkat oleh seorang penglemrah. Tentunya akan mengikuti cara makan, pakai cermin, mungkin pakai garpu, kalau stik makanannya pakai pisau, ya. Jadi harus mengikuti tata cara itu. Dia tidak mungkin lagi tidur sehat atau makan di gudang atau di mana kau mau bertemu. Aku bawa dulu makanan ini dia mau bertemu dengan kau gelandangan dulu di sana. Enggak lagi saudara. Karena sudah diangkat jadi anak bangsawan, anak berdaya biru atau anak konglomerat. Demikian kita anak-anak Tuhan. Untuk tidak lagi kembali, maka dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka saudara hal yang baru di dalam hatimu pastikan ketika engkau menjadi ciptaan baru, engkau berhak atas cinta kasih Tuhan, berhak atas harta Tuhan, berhak atas kekayaan Tuhan, seperti kesaksian ibu berusia tanggal tadi. Berdoa, ada suara buka mata, lalu dilihat ada cahaya seperti wujud Yesus memberkati kehidupannya atas permintaannya. Jadi saudaraku, orang percaya itu berhak atas cinta kasih Tuhan, berhak atas kekayaan Tuhan, berhak atas kepedulian Tuhan.
bangga atas kepedulian Tuhan. Ciptaan baru harus bangga atas dirinya, bahagia ada yang peduli kepada ciptaan baru loh. Berita di dusun tua kita bercerita, jadi sudah tangis, ya, Allah, seorang disadarkan oleh seorang anak kecil, ya, udah makan Pak Tuhan, peduli kan, ya, ada yang peduli, betapa bangganya ibu kita. Saya juga waktu dirawat di Mandi bertahun-tahun yang silam itu, ketika kadang Yosa bertanya, bisa tidur enggak Bu? Bisa, udah makan loh Bu. Rasanya saya bangga banget ada yang peduli pada saya. Baru omongan, dia tidak bawa mungkin kepada saya, tapi udah makan belum, bisa tidur enggak Bu? Dia naik ke tempat tidur itu. Biarkan aku lama tenggelam dalam dosa itu. Bangkitkan aku seperti engkau yang bangkit itu. Ingin aku hidup suci Tuhan. Katakan itu saudara. Katakan itu, perkatakan itu, doakan itu, rindukan itu. Agar kita seperti orang yang tidak peduli dengan kesucian. Sebab banyak orang saudara yang tidak peduli dengan kesucian. Untuk hari Minggu pun sudah banyak orang lupa sekarang ini. Hari Minggu udah penuh, ngaituna. Udah ada saudara itu. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, dia akan terpudingna, ya, bahwa akhir zaman yang jahat itu akan semakin jahat, yang baik itu akan semakin baik. Nah, siapa saya, siapa saudara dalam hati akhir zaman ini? Konteks akhir zaman ini sekarang ini, firman Tuhan berkata, pada zaman-zaman terakhir orang jahat akan semakin jahat. Holongi belum nali bisa dihalak asuman dan dibata. Lalu kalau dihamkolong itu dibata. Lalu tadi doang mudi, lalu dia kari permudi. Puji nama Tuhan. Karena kita adalah diciptakan baru menurut kehendak Allah. Tetapi ingat, ketika engkau menetapkan dirimu menjadi ciptaan baru untuk hidup dalam kebenaran, hidup untuk berkenan kepada Allah, ada tekanan-tekanan. Mungkin ama nasihatku ini, mungkin ada orang berkata, bah, negeri suami-suami nikahi dua sonari ama nikahi dibawa ke tiap istri. Ala sahabat itu kuni, ala nang lagu lucu amat tahu, nak Tuhan. Dia sudah mulai betah di rumah, main dengan cucunya, main dengan anak-anaknya, ya, cari hiburan sendiri, cari ciptakan bagian sendiri di rumah, bersukacita dengan Tuhannya, ya, dia cari sukacitanya di rumah, dia cari hiburannya di rumah, tidak lagi bergabung dengan orang-orang yang membuat dia cemar. Ya, tapi ketika tidak bergaul lagi, datang nanti omongan, nang bebe ama menikahi doh. Ada saudara, ada tantangan, akan ada rintangan, ada cobaan, tetapi semua itu saudara, ketika kita menjadi sebuah pembiasaan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai ciptaan baru, engkau akan menjadi umat yang berkemenangan dalam semua itu. Puji nama Tuhan.